3 sikap mental, 3 keyakinan, 3 kesadaran yang kalau 3 ini kita jadikan belief dalam batin kita, mudah-mudahan dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, kita mampu berlapang dada. Amin. Mau tahu? Ada 3 aturan keyakinan. Yang ini Bu, perlu dihujamkan kuat-kuat. Perlu dihujamkan kuat-kuat Bu. Jadi yang namanya keyakinan itu ditumbuhkan. Kan iman itu kan kata Nabi SAW diperbaharui terus. Diperbaharui. Kalau perlu 3 ini jadikan mantra kehidupan. Supaya Bapak Ibu tuh ngejalanin hidup tenang. Supaya Bapak Ibu ngejalanin hidup tuh dadanya lapang. Dan berefek juga pada kelapangan rezeki. Amin. Dibuktikan Bapak Ibu, orang kalau lapang dada, itu selain rezekinya bagus, kualitas hubungannya juga bagus. Dengan anak, dengan pasangan, dengan siapapun. Dibandingkan orang yang sempit dada. Ya. Maka ini serius Bu, 3 ini penting banget. Beneran. Anda pegang kuat-kuat 3 ini, jadikan keyakinan yang bulat di hati. Pokoknya dalam setiap gerak langkah kehidupan Bapak Ibu, insya Allah Anda akan lapang dada. Mau tahu? Siap? 1. Apa yang pertama? Ini kalau perlu dicatat baik-baik. Jadikan mantra kehidupan. Ini 3 rukun hati yang akan melapangkan dada dan bahkan melapangkan rezeki. 1. Ikuti kata-kata saya ya. Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Yuk. Saya ulang. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Kalau bahasa Inggrisnya itu, what belongs to me will simply find me. Orang kalau punya keyakinan ini Bu, dia tuh tenang ngejalanin hidup. Ini sebetulnya intisari dari perkataannya Umar bin Khattab. Kata Umar, beliau ngomong gini, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia pasti akan sampai kepadaku. Kalau sesuatu itu nggak sampai kepadaku, maka dia berarti bukan takdirku. Gitu aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, pokoknya jika sesuatu itu takdir kita, dia akan menemui kita meskipun jaraknya dengan kita sejauh 2 gunung. Tapi kalau sesuatu itu bukan takdir kita, dia tidak akan menemui kita meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Jadi meskipun jaraknya sejauh 2 gunung, kalau itu takdir kita, dia akan sampai kepada kita. Meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir, kalau itu bukan takdir kita, tidak akan sampai kepada kita. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tenang aja. Relax. Loh, bukan berarti nggak ikhtiar. Ikhtiar mah harus. Anak TK juga tahu. Ikhtiar mah harus. Anda lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Anda punya impian, harus. Anda punya azam, harus.
Anda punya rencana, ini rencanaku, ini begini, begini, begini. Dan aku berjuang, berupaya untuk meraih itu. Lakukan, tapi bergeraklah dengan hati yang tenang. Makanya ayatnya gimana di Quran surat Ali Imran? Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Apa artinya? Jika engkau sudah punya tekad, kita perlu punya tekad. Dan kita perlu bersemangat atas apa-apa yang baik untuk kita. Kejar apa yang menurut kita baik. Tapi mengejarnya, berikhtiarnya, berupayanya, melangkahnya dengan batin yang damai. Relax aja Bapak Ibu. Kalau itu emang takdirku, dia akan sampai kepadaku. Tapi kalau itu bukan takdirku, dia nggak akan sampai kepadaku. Iya kan? Itulah makna tawakal Allah. Karena boleh jadi apa yang kita seneng itu nggak baik. Boleh jadi apa yang nggak kita seneng justru itu malah baik. Ayatnya jelas dalam Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu seneng sama sesuatu tapi itu nggak baik. Boleh jadi kamu nggak seneng sama sesuatu tapi itu baik. Jadi bukan berarti kita nggak boleh seneng. Seneng mah boleh. Kita pasti punya keinginan, Bu. Namanya manusia, Bapak Ibu, kita pasti punya keinginan. Kalau kata orang Betawi, kepengen. Kalau kata orang Sunda, kahoyong. Iya. Pingin, kita pasti punya pingin. Itu udah fitrahnya kita sebagai manusia. Nggak apa-apa. Punya keinginan nggak salah. Silakan. Tapi dengan hati yang tenang. Segala keinginan itu kita upayakan, kita ikhtiarkan, kita kejar, tapi dengan hati yang damai. Kalau itu memang takdirku, semoga Allah izinkan dia datang sampai kepadaku. Kalau itu bukan takdirku, dia nggak bakal sampai. Betul nggak, Bapak Ibu? Iya. Segala sesuatu yang bukan takdir kita, sekalipun udah kita pegang, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Oke? Tapi segala sesuatu yang itu takdir kita, meskipun belum kita pegang, dia akan menemukan caranya untuk datang. Itu kalimat indah banget, Bu. Pokoknya pegang baik-baik, supaya Bapak Ibu tuh tenang dalam ngejalanin hidup. What yours will find you. Wah. Coba gimana? What yours will find you. Apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Makanya kekuatan tawakal tuh luar biasa, Bu. Iya. Kalau kata Allah nih, Bu, ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang bulat bertawakal. Makanya doa kita mau ikhtiar itu gimana? Bismillahi tawakaltu 'alallah. La haula quwata. Kalau orang itu bergerak, berikhtiar sambil baca doa, Bismillahi tawakaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka hamba itu akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba, 3 tuh. Apa? Ditunjuki, dicukupi, ya. Sekali lagi. Ditunjuki, dicukupi. Ini janjinya Rasulullah, Bu, janjinya Allah. Makanya kita perlu belajar tawakal. Dan tawakal itu kan bukan pasif, dia aktif. Tapi aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Tenang aja, Bu. Masalahnya kadang-kadang kita tuh suka ngotot gitu loh. Ya. Mendikte hasil. Kita tuh senangnya melekat dengan hasil. Padahal kan hasil bukan wilayah kita. Wilayah kita apa? Usaha. Kadang-kadang orang tuh mendikte hasil. Tahu, Bu, apa itu mendikte hasil? Apa itu mendikte hasil? Dikte hasil tuh begini, ya Allah kalau saya maunya ini, pokoknya ini ya Allah. Nggak mau yang lain. Dia udah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa Pak, Bu, nama virusnya?
harus sitis, itu bahaya. Padahal kadang-kadang bisa jadi kita kepengennya A, Allah kasih B. Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah, A, pokoknya A, nggak mau yang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Yes, kita punya rencana, itu ikhtiar, jadi amal soleh. Tapi Allah juga punya rencana. Dan orang-orang beriman itu yakin apa yang Allah rencanakan itu pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Dan orang-orang beriman itu yakin, Bu, takdir Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin salah. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Kadang-kadang mungkin kelihatannya kok takdir hidup saya berantakan banget ya Allah. Bu, kadang-kadang untuk ngeberesin itu perlu diberantakin dulu, betul nggak? Ibu-ibu kalau beres-beres rumah, itu kadang-kadang perlu kita berantakin dulu kan? Baru kita rapihin. Bahkan dalam keadaan yang kita anggap berantakan saja, itu tidak terlepas dari rencana indahnya Allah. Makanya Bu, orang yang punya keyakinan ini, dia tuh rileks ngejalanin hidup. Ya, jika itu takdirku, akan sampai kepadaku. Tapi jika itu bukan takdirku, dia nggak akan sampai kepadaku. Bukan berarti kita nggak ikhtiar, sekali lagi ya, kita berikhtiar. Tapi poin saya, berikhtiarlah dengan dada yang lapang. Karena banyak orang berikhtiar, tapi penuh dengan kecemasan gitu loh. Takut nggak kebagian. Hati-hati nih, Bapak Ibu, kecemasan dalam urusan dunia itu menggelapkan hati. Nah, kecuali kecemasannya dalam urusan akhirat. Itu malah jadi cahaya buat hati. Sebagaimana kalimat dari Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati, tapi kalau kecemasan dalam urusan akhirat itu cahaya bagi hati. Sekarang tinggal dicek aja Bapak Ibu. Tinggal dicek yang menjadi kecemasan dominan dalam diri kita, itu tuh dunia apa akhirat. Kalau cemasnya urusan akhirat, bagus. Contohnya apa? Takut neraka ya Allah. Takut dosaku gak diampuni ya Allah. Takut nanti di alam kubur gimana ya Allah. Ah, itu bagus. Itu malah akan menggerakkan kita dalam amal soleh. Tapi kebanyakan dari kita, ayah bunda, itu cemasnya dalam urusan dunia. Ya, nih saya bacain ya kalimat dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau bilang begini, Bapak Ibu. Aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku tenang. Dan aku juga tahu amalku nggak akan dikerjain orang lain. Karena itu aku sibuk beramal. Ini kalimatnya indah banget, Bu. Jadi kita mengalokasikan fokus. Rezekiku nggak akan diambil orang. Jadi aku tenang. Tapi amalku nggak akan dikerjain orang. Karena itu aku sibuk beramal. Jadi fokus kita beramal saja. Beramal saja. Nggak usah takut rezeki diambil. Oh, kita udah punya jatahnya masing-masing. Kompetitor, ya kompetitor silahkan bersaing secara sehat. Tapi kita punya bagiannya masing-masing. Nggak usah main licik, nggak usah menempuh cara-cara haram. Pastikan amal soleh, setiap ikhtiar kita jadi amal soleh. Jadi orang-orang yang punya mental ini, Bu, dia itu tidak tegang ngadepin hidup. Relax. Dan itu jadi orang yang beruntung. Banyak senyum. Ada nih Bu ya, ada sebuah
sebuah penelitian dari kampus besar, dari Oxford University. Tahu Oxford, Bu? Dia kampus besar. Jadi dia tuh meneliti, Bu, lulusan-lulusan kampus itu. Ini menarik nih Bapak Ibu. Penelitiannya sederhana. Mereka meneliti dan menghubungkan foto wisuda. Anda lihat Bapak Ibu, foto wisuda lulusan-lulusannya dengan nasib mereka 20-30 tahun kemudian. Ini menarik, Bu. Bapak Ibu tahu kan foto wisuda? Dulu ya minimal wisuda TK gitu ya. Coba foto di ijazah gitu ya. Ijazah kita sekolah dulu. Kan kita waktu di foto ijazah itu posenya beda-beda. Betul nggak, Bu? Beberapa ada yang ketika difoto buat ijazah senyum, lepas. Ada beberapa yang difoto cemberut. Gitu. Itu diteliti Bapak Ibu. Anda tahu? Ini serius, saya nggak bercanda. Hasil riset mereka, para wisudawan, wisudawati, yang ketika foto wisuda itu senyum, nasibnya 20-30 tahun kemudian jauh lebih baik. Meskipun nilainya nggak seberapa. Meskipun IPK-nya nggak seberapa. Dibandingkan mereka-mereka yang ketika di wisuda cemberut. Nasibnya tidak lebih baik. Meskipun nilainya bagus. Hati-hati. Makanya saya tuh, Bu, begitu tahu penelitian itu, sekarang saya kalau difoto, nggak peduli sebad mood apapun, saya berusaha senyum, Bu. Takut kualat saya ya. Ini panjang penjelasannya. Kenapa? Kata para pakar, karena memang terbukti kecerdasan emosi itu lebih menentukan ya baiknya nasib seseorang dibandingkan kecerdasan intelijensi. Orang yang ketika wisuda senyum itu menandakan dia optimis. Wisuda nih, wah ini mau menghadapi fase kehidupan selanjutnya. Optimis dia. Meskipun nilainya pas-pasan. Paling tidak udah beres. Tapi ada orang yang nilainya bagus, tapi tegang, pusing. Duh, nanti kerja di mana nih? Belum nikah, biaya hidup. Nah, itu menentukan. Makanya ayah bunda, senyum itu kata Nabi itu lebih dari sekedar sedekah. Coba sekarang lihat kanan kiri sambil kasih senyuman yang paling manis, coba. Ya. Kalau saya Bapak Ibu punya hipotesa, orang yang jarang senyum biasanya jarang neraktir. Ya itu. Kenapa? Karena yang gratis saja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar ya. Kelihatan Bu, serius saya. Orang yang banyak senyum, itu masa depannya cerah, rezekinya bagus. Ya, rezeki itu kan nggak harus selalu uang ya. Banyak hal. Kualitas hubungannya itu bagus. Dibandingkan mereka yang cemberut terus. Tapi memang ada Bu, ini saya ceritain lagi ya. Ini berhubungan soalnya dengan kelapang dada. Ada memang beberapa orang yang bawaan lahirnya susah senyum. Ada. Itu Bu, serius. Di Jepang itu sampai ada kursus senyum, Bu. Jadi ada beberapa orang diteliti oleh para peneliti, ya, yang itu memang setelannya tuh susah senyum. Anda tahu nggak? Kesimpulannya sama. Kesimpulannya apa? Orang-orang yang kayak begini, itu nasib hidupnya kurang baik. Rezekinya kurang baik. Serius. Nah kemudian, dijadikan percobaan oleh beberapa peneliti. Jadi orang-orang yang mukanya itu memang susah senyum, dioperasi, Bu. Serius saya. Dioperasi, saya nggak paham ya. Mungkin kayak ditarik gitu Bu ya. Ditarik sedikit, mungkin ada suntik botox atau apalah. Ditarik sedikit sampai wajahnya kelihatan agak senyum. Ya.
dioperasi. Dicek Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian, Anda tahu nggak? Orang yang bersangkutan itu, dalam waktu beberapa bulan, signifikan terjadi peningkatan dalam kualitas hidupnya. Rezekinya lebih bagus dalam hal karir, bisnis, hubungan. Loh, kok bisa? Ternyata begitu diteliti, terjadi yang namanya reciprocity effect. Apa itu? Efek timbal balik. Jadi Bu, dia kan habis dioperasi nih. Setelah selesai operasi, kan dia beraktivitas seperti biasa ya. Dia naik angkot, dia ketemu orang. Setiap kali dia ketemu orang, orang ngelihat dia senyum. Kenapa? Karena orang pikir dia senyum, padahal baru operasi. Begitu dilihat, dikiranya mukanya senyum, dia ikut senyum. Begitu orang lain senyum, dia ngelihat orang lain juga, jadi ikutan senyum betulan. Dan itu terbukti Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian nasibnya membaik. Jangan sepelekan. Kata para ulama, mohon maaf ya Bu ya Pak, cemberut itu bukan perkara kecil. Cemberut itu bisa masuk pada bahasan tidak ridho dengan takdir Allah. Dan itu perkara besar itu. Bangun tidur, masem mukanya. Itu bisa masuk pada kelompok kufur, na'udzubillah. Begitu pula sebaliknya, orang yang ridho, orang yang enteng gitu ya, dia selalu berusaha menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Itu pun perkara besar di sisi Allah. Kan saya udah pernah bilang ya, terkadang bahkan ibadah hati yang ridho itu Bapak Ibu, itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Ya, jadi itu sikap mental pertama yang perlu kita sadari. Orang yang punya yang pertama ini, coba masih ingat, apa yang pertama? Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Ayo coba diulang sama-sama. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang punya keyakinan yang pertama ini, dia tuh mentalnya mental kaya. Dia itu nggak pelit sama orang. Ya. Jadi kalau dia punya kelebihan, dia akan enteng, berbagi, memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang. Ya. Sebaliknya, ada orang yang mentalnya tuh mental miskin. Takut nggak kebagian. Kalau punya kelebihan, dia simpan sendiri. Ya. Kalau ngelihat ada orang baru, hasad. Nanti saya bakal digantikan sama dia nih. Iya Bu, itu nyata loh. Ini perkara mental itu. Ya. Kalau orang-orang yang punya mental ini, ada orang baru, ada mungkin pesaing baru, ya tenang aja, rezekinya ada masing-masing kok. Bapak Ibu, keberadaan saya itu nggak akan ngurangin rezeki Anda. Itu tuh nggak ketukar. Dulu Bu, pernah nggak dengar di zaman jahiliyah, sebagian masyarakat Arab itu punya kebiasaan membunuh anak perempuan hidup-hidup. Pernah tahu nggak? Ada dulu, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, sebagian masyarakat Arab itu Bapak Ibu, kalau mereka punya anak perempuan, mereka nggak seneng. Terus mereka kubur, mereka bunuh hidup-hidup. Tahu nggak sebabnya apa? Apa sebabnya? Ini mental jahiliyah. Karena mereka tidak paham tentang konsep rezeki. Jadi mereka berpikir, anak perempuan itu beban. Anak perempuan itu nggak bisa cari harta. Atau sekedar menjaga harta nggak bisa, diajak perang itu nggak bisa. Jadi mereka itu dulu, di Quran Allah sampaikan, kalau mereka punya anak perempuan, mereka nggak senang. Menurut teori ekonomi jahiliyah, jadi gimana caranya nih supaya kita nggak jadi beban? Bunuh aja. Itu mental jahiliyah. Rasulullah diturunkan, diutus. Turun satu ayat, nahnu narzukukum wa iyahum. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Aku, kata Allah, kami
yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Semua udah ada bagian masing-masing. Jadi Bu, gini ya, kalau kita punya mental ini, kita nggak mudah hasad sama orang. Bu, hasad itu Pak, nih saya jamin lah, kalau kita masih nyimpen hasad di hati, yang pertama dada itu sempit, yang kedua saya pastikan hidup Anda ruwet. Ya. Apa sih hasad? Hasad itu kan gini ya, orang dapat rezeki, kita nggak seneng, iya kan? Itu hasad tuh. Ada orang seneng, kita susah. Ada orang susah, itu hasad tuh. Dan saya pastikan Bu, orang hasad itu hidupnya ruwet. Sekarang begini, kenapa bisa begitu? Saya jelasin ya. Ada orang dapat rezeki. Orang dapat rezeki. Terus dia nggak seneng. Pertanyaan saya, yang ngasih orang itu rezeki siapa? Berarti secara nggak langsung dia lagi nggak seneng dengan yang ngasih rezeki. Makanya orang yang hasad tuh hidupnya makin jauh dari kelapangan. Menghimpit. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, orang yang hasad itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Nggak bisa. Ya. Makanya belajarlah untuk punya hati yang ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang. Ya. Nih contoh ya Bu ya, kita dapat undangan syukuran dari teman. Syukuran apapun lah. Misalkan teman Anda baru punya rumah baru. Terus undangan syukuran rumah baru. Itu kalau bisa datang dengan sepenuh kebahagiaan. Seakan-akan kita juga yang dapat rezeki itu. Kalau kita bisa punya hati kayak begitu, kata para guru, kita sedang menarik rezeki yang sama bahkan melampauinya. Ada teman syukuran berangkat haji misalkan, datang dengan sepenuh bahagia. Syukuran apa? Datang. Saat kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang, kita lagi menarik rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Tapi saat kita nggak nyaman dengan kebahagiaan orang lain, saya jamin hidup Anda makin ruwet, terpuruk. Anda makin jauh. Makanya nggak ada cerita orang hasad itu bahagia dalam hidup. Ya. Tenang aja, kita udah punya garis takdirnya masing-masing. Kalau itu memang takdir kita, itu akan sampai kepada kita. Kalau bukan takdir kita, dia nggak akan sampai kepada kita. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke? Itu yang satu. Ini baru satu nih. Apa yang pertama tadi? Apa yang menjadi takdirku akan sampai kepadaku. Coba yang kompak sama-sama. Dua. Apa nih Ustadz? Keyakinan kedua yang perlu kita hujamkan kuat-kuat dalam diri supaya lapang dada kita dalam menjalani gerak langkah kehidupan. Aturan yang kedua Bapak Ibu, keyakinan yang kedua, ikuti kata-kata saya ya. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Yuk. Sekali lagi. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Do good and the good will come to me. Ini kaidah Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu janjinya Allah dalam Quran. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Dalam ayat lain yang Bapak Ibu sudah hafal, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Kebaikan atau keburukan yang kita lakukan sekecil apapun itu balik. Jadi tenang aja Bapak Ibu. Kalau mau bantuin orang, mudahin urusan orang, itu tuh yang lepas. Itu tuh gak kemana-mana Bapak Ibu.
Ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bantu orang, kita mudahin urusan orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mempersulit urusan orang, kita nyusahin orang, kita zolimin orang, apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang mempersulit diri sendiri. Tinggal tunggu waktu aja, itu kita seperti sedang menanam ranjau yang suatu saat kita akan injak sendiri. Jadi Bu, ini penting. Namanya hukum keterhubungan. Ya. Jadi kalau ada peluang buat nolong orang, buat mudahin urusan orang, itu disambut dengan baik. Seminimalnya nih, ayah bunda, kalaupun bantu fisik kita belum bisa, kalaupun bantu materi kita belum bisa, ada bentuk bantuan yang paling mudah yang bisa kita berikan. Bantu apa? Bantu doa. Bu, kalau kita doain orang, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Siapa yang balik doain kita? Malaikatnya Allah. Ini hadis sahih, tanyakan Ustadz Anda. Kalau nggak percaya. Ya. Itu malaikat yang balik doain kita. Bapak Ibu, ini serius saya. Jadi ini banyak cerita nih, alumni PPA ya. Kita punya pelatihan namanya PPA. Ada banyak cerita Bu, bukan satu dua orang. Kita banyak testimoni. Ada suami istri, menikah sekian lama, belum Allah karuniakan keturunan. Semua ikhtiar udah dicoba. Ikhtiar ini, ikhtiar itu, udah dicoba. Tapi memang Allah mungkin belum berkehendak memberinya keturunan. Sampai suatu hari, dia memahami rahasia ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengubah doanya. Mengubah doa gimana Ustadz? Kalau selama ini dia berdoa hanya untuk diri sendiri, ya Allah karuniakan aku keturunan, Rabbi habli minas solihin. Itu terus, begitu dia paham konsep ini, dia ingat teman-teman dia, saudara-saudara dia yang juga punya masalah yang sama seperti dia. Untuk kemudian orang-orang itu dia sebut dalam doanya. Ya Allah, si fulan ya Allah, karuniakan keluarga mereka keturunan ya Allah yang bisa membahagiakan. Dia sendiri masih belum punya anak. Ya Allah, si fulanah ya Allah, karuniakan keturunan yang menyejukkan hati. Loh, dia sendiri masih belum punya anak. Tapi dia doain orang. Anda tahu Bu, ini saya serius. Beberapa bulan kemudian masuk testimoni hamil istrinya. Anda buktikan Bu. Karena hadisnya itu begini, kalau kita mendoakan orang tulus, ikhlas, maka malaikat akan berkata, bagimu juga. Coba deh Bu, kebaikan yang kita lakukan, itu nggak kemana-mana. Nih, kita dengar teman kita lagi susah, kita dengar teman kita lagi ada masalah. Syukur-syukur kita bisa bantu materi, kita bisa bantu tenaga. Tapi kalaupun itu belum bisa, minimal kita sebut nama dia dalam doa. Ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Kalau guru saya tuh Bapak Ibu ngajarin, Son, kalau kamu sholat tahajud, kalau perlu kamu tulis 7 sampai 40 orang yang kamu doakan secara khusus. Ya kalau doain anak, pasangan, orang tua, itu mah udah pasti. Itu mah standar. Tapi coba luaskan lagi. Ya. Nih Bu, pulang dari sini nanti di lampu merah, ngelihat pengamen, ngelihat pedagang. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu malaikat Bu. Kalau Anda tulus ya, syaratnya tulus. Kata malaikat, bagimu juga. Jangan pelit
doain orang. Itu tuh kebaikan yang paling ringan. Anda naik Gojek, Anda naik taksi, dari belakang kursi supir tuh Anda angkat tangan. Ya Allah, Bapak ini mungkin punya masalah ya Allah. Mudahkan urusannya. Jadikan husnul khotimah, lembutkan hatinya, berikan hidayah. Kalau dia punya utang, lunasin ya Allah. Kalau dia kepengen berangkat haji umroh, berangkatin dengan cara-caramu ya Allah. Amin. Anda lihat Bu, coba ini saya tantang Anda deh Bapak Ibu. Coba deh, seminggu ini aja biasakan hal itu. Nggak mungkin akan datang kepada hidup Anda kecuali kebaikan pula. Ya. Kalau ada peluang buat mudahin urusan orang, eksekusi. Eksekusi. Lagi di pasar, ada yang belanjaannya kok kayaknya berat. Bu, mari Bu, saya bantu. Meskipun kebaikan-kebaikan kecil. Lagi naik lift, ada yang masuk. Ibu lantai berapa? Oh, lantai 5, pencetin. Ya. Naik ojol, ditambahin ongkosnya. Ya. Lagi di stasiun, lagi di bandara, ada orang mau masukin tas ke atas kabin, mari Bu, dibantu. Anda perhatikan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Ya tadi, akhirnya karena dia memahami keyakinan ini, dia berusaha melihat yang baik-baik aja. What you focus on, expand. Segala sesuatu yang kita fokuskan itu akan membesar dalam hidup kita. Tugas kita berbuat baik. Perkara orang berbuat buruk kepada kita itu bukan masalah kita. Meskipun air susu kita dibalas dengan air comberan, itu bukan masalah kita. Nanti air susu yang kita kasih akan balik mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dia kasih pun akan balik lagi nanti kalau dia nggak taubat. Jadi saya berbuat baik kepada Anda, bukan berharap agar Anda baik pada saya, bukan. Tapi saya berbuat baik kepada Anda karena Allah meminta saya baik. Kalaupun saya berbuat baik dan Anda berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Itu masalah Allah, Anda dengan Allah nanti. Tugas kita menghargai orang. Perkara orang nggak menghargai kita bukan masalah kita, ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, fokus saja ngomong yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, melihat yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Coba diulang. Nanti Bu, ajaibnya ya, ajaibnya. Begitu kita membiasakan dengan sikap positif seperti itu, kita akan menarik circle-circle positif. Itu nggak bisa dihindari, karena like dissolve like, al-arwah junnudun mujannadah. Orang yang seneng, yang ngeluh terus, gosip terus, itu akan dikumpulin dengan circle yang sama. Tapi orang yang husnuzon, orang yang positif, itu insya Allah akan menarik juga circle yang sama. Ya. Dan dengan siapa kita bergaul, itu semakin menentukan karakter diri kita. Jika aku berbuat baik, maka yang baik akan datang kepadaku. Tenang aja. Fokus kita melakukan yang baik. Kita akan lapang dadanya. Kalau itu jadi aturan keyakinan dalam diri kita.